Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah. Amin. Ustazah Fida akan mengawali dengan surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam ini, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah dan menjaga apa yang telah diciptakan ya. Ahlan wa sahlan, selamat untuk kalian sudah memasuki jenjang SMA. Semoga tambah tanggung jawab lagi. Jangan lupa untuk mencatat materi di buku catatan biologi ya. Keaktifan kalian bisa dilihat dengan menjawab Q&A di kolom komentar atau bertanya bagian mana yang masih kurang jelas. Baik, kita mulai belajar ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian saat melihat gambar ini? Di situ ada gambar individu angsa, lalu ada populasi kanguru, lalu ada komunitas flamingo, dan tumbuhan-tumbuhan pandan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tingkat organisasi kehidupan, cabang-cabang ilmu biologi, manfaat dan dampak mempelajari biologi. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi ruang lingkup biologi berdasarkan objek dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi. Yang selanjutnya, menguraikan manfaat dan dampak mempelajari biologi dalam kehidupan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Biologi mempelajari organisme yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Makroskopis adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung, misalnya tumbuhan tingkat tinggi, hewan, dan manusia. Mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Diperlukan alat bantu misalnya lup, mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Contoh dari organisme mikroskopis yaitu bakteri, virus, dan amuba. Kita awali dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama, makhluk hidup terdiri atas sel. Terdapat uniseluler, contohnya bakteri, dan multiseluler, contohnya pelantai atau tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup melakukan metabolisme, di mana metabolisme yaitu proses kimia dalam tubuh untuk mencapai kestabilan dalam tubuh, contohnya pembakaran makanan atau oksidasi dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh dari pertumbuhan yaitu bertambahnya tinggi untuk perkembangan, contohnya menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Ciri selanjutnya, makhluk hidup memberi respon terhadap rangsang atau disebut juga iritabilitas. Selanjutnya, makhluk hidup melakukan reproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Ciri selanjutnya, makhluk hidup mampu beradaptasi. Objek kajian biologi adalah makhluk hidup dengan tingkat organisasi kehidupan, mulai urutan dari tingkat paling sederhana ke tingkat paling kompleks. Tingkatan yang pertama adalah tingkat molekul. Biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Tingkatan selanjutnya, tingkat sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil bagi makhluk hidup.
pertama ditemukan oleh Robert Hooke, di mana tingkatan sel itu terdiri berbagai macam organel, misalnya mitokondria, nukleus atau inti sel, membran sel, dinding sel, dan yang lainnya. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkat jaringan, di mana jaringan adalah kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Cabang biologi yang mempelajari jaringan disebut histologi, misalnya jaringan epitel, jaringan ikat, dan penyokong. Contohnya, kulit kita terdapat jaringan epitel, di mana jaringan epitel adalah jaringan paling tepi. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkat organ, di mana organ yaitu berbagai jaringan tubuh organisme akan bekerja sama membentuk organ. Cabang biologi yang mempelajari organ disebut organologi. Contoh dari organ misalnya organ mata, telinga, jantung, paru-paru, ginjal, dan lambung. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkat sistem organ, di mana sistem organ yaitu kumpulan organ dalam tubuh akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, misalnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem reproduksi, dan sistem transportasi. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkat individu, di mana individu adalah organisme tunggal, misalnya seekor harimau, sebatang padi, maupun manusia. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkat populasi, dua atau lebih individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu, misalnya sekumpulan tanaman padi di ekosistem sawah. Selanjutnya tingkat komunitas, dua atau lebih populasi, misalnya komunitas sawah terdiri atas populasi padi, belalang, dan katak. Tingkat ekosistem, contohnya sawah, sungai, danau, kebun, atau kolam. Komponen biotik berupa makhluk hidup serta komponen abiotik berupa benda mati. Di ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh dari ekosistem yaitu misalnya ekosistem sawah terdapat padi, belalang, katak, ular, dan burung elang. Di situ akan terdapat rantai makanan dan akan membentuk suatu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Itulah yang disebut tingkat ekosistem. Selanjutnya, tingkat bioma, di mana bioma adalah daerah yang luas di permukaan bumi yang memiliki suhu, iklim, jenis batuan, jenis tanah, tumbuhan yang mirip. Contoh bioma yaitu bioma gurun, bioma tundra, bioma taiga, bioma padang rumput, atau bioma hutan hujan tropis. Ya, kita review ya tingkat organisme kehidupan. Yang pertama tingkatan sel. Sebelum sel tadi ada tingkat molekul. Selanjutnya ada tingkat jaringan. Selanjutnya ada tingkat organ. Selanjutnya sistem organ. Selanjutnya lagi ada organisme atau tingkat individu. Selanjutnya ada tingkat populasi. Selanjutnya ada tingkat komunitas. Selanjutnya ada tingkat ekosistem. Dan yang paling luas adalah tingkat bioma. Biologi itu sifatnya umum. Oleh karena itu, biologi memiliki cabang-cabang ilmu biologi. Seperti berdasarkan objek kajiannya, cabang ilmu biologi, contohnya yaitu yang pertama zoologi, di mana ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Selanjutnya bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Selanjutnya ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Selanjutnya ada mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang parasit. Selanjutnya ada ichtiologi, ilmu yang mempelajari tentang ikan. Yang kesembilan, malakologi, ilmu yang mempelajari tentang moluska, di mana moluska yaitu organisme
siput. Selanjutnya, ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Selanjutnya ada entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Selanjutnya, fikologi, ilmu yang mempelajari tentang alga atau ganggang. Contohnya alga hijau, alga merah, alga kecoklatan, alga keemasan. Selanjutnya ada bioteknologi, yaitu teknik pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk. Selanjutnya, imunologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup, cabang ilmu biologi dibagi lagi seperti sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Selanjutnya morfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau ciri organisme. Selanjutnya fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh. Selanjutnya anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh. Berdasarkan objek dan tema pokoknya, yaitu cabang biologi seperti genetika manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan. Selanjutnya, berdasarkan tema pokoknya, cabang ilmu biologi dibagi menjadi 4, yaitu evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada genetika, ilmu tentang pewarisan sifat. Selanjutnya ada ekologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya etologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan cara hidup hewan. Dan masih banyak lagi ya, dan ilmu biologi itu terus berkembang. Ya, coba kaitkan dengan profesi yang kalian tahu ya. Contohnya petani. Petani ini mempunyai cabang ilmu biologi yang harus dipelajari, yaitu botani, di mana botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya lagi profesi peternak, cabang ilmu yang dipelajari yaitu zoologi. Kalau misalkan lebih spesifik, misalnya peternak burung, itu berarti cabang ilmu biologinya adalah tadi ornitologi. Selanjutnya ada peternak ikan, cabang ilmu biologinya yaitu ichtiologi. Selanjutnya lagi misalkan profesinya dokter. Nah, dokter itu kan mempelajari tentang bagaimana mendiagnosa suatu penyakit. Nah, cabang ilmu biologinya yaitu patologi. Lebih spesifik lagi, misalkan dokter spesialis jantung, berarti cabang ilmu biologinya tentang fisiologi. Fisiologi tadi tentang ilmu yang mempelajari tentang ilmu faal atau sistem organ, di mana jantung itu merupakan sistem peredaran darah. Selanjutnya dokter paru-paru, itu juga ilmu yang mempelajarinya cabangnya yaitu fisiologi. Setiap cabang memiliki karakter keterkaitan satu sama lain ya. Selanjutnya Ustazah ingin memberikan Q&A, di mana pertanyaannya yaitu seorang dokter sedang mengobservasi salah satu pasiennya. Dokter melihat adanya gelembung berisi cairan hampir pada seluruh bagian tubuh pasien tersebut. Cabang ilmu biologi yang harus dipelajari oleh dokter untuk melakukan penyembuhan pasiennya adalah, coba kalian jawab ya. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari biologi. Kira-kira apa manfaat dari mempelajari biologi? Jadi manfaat mempelajari biologi itu berfungsi untuk berbagai bidang. Untuk yang pertama, bidang kedokteran. Contohnya bayi tabung, keluarga berencana, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Selanjutnya, pada bidang pertanian. Ilmu biologi bermanfaat untuk penemuan bibit-bibit unggul, tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Selanjutnya, bidang farmasi, ilmu biologi bermanfaat untuk pembuatan vitamin sintetik, pembuatan vaksin, antibodi untuk bakteri dan jamur, antibodi monoklonal,
hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obatan. Selanjutnya, bidang teknologi pangan. Ilmu biologi bermanfaat untuk pembuatan keju, sosis, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, PST atau protein sel tunggal, kecap, tapai, oncom, dan tauco. Dan bidang teknologi pangan berarti menggunakan cabang ilmu biologi bioteknologi, di mana bioteknologi yaitu memanfaatkan organisme untuk menghasilkan suatu produk. Misalkan untuk menghasilkan kecap itu menggunakan mikroorganisme Aspergillus winkyi. Selanjutnya di bidang peternakan, ilmu biologi bermanfaat untuk cloning hewan, inseminasi buatan atau kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu. Selanjutnya, bidang pengelolaan lingkungan, contohnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Selanjutnya, bidang perikanan, ilmu biologi bermanfaat untuk budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Selanjutnya di bidang industri, teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Selain bermanfaat, ilmu biologi juga memiliki dampak dalam kehidupan. Yang pertama, dikembangkan senjata biologi yang berisi virus dan bakteri berbahaya. Misalkan saat ini pandemi corona itu masih menjadi pro kontra, apakah ini konspirasi atau benar-benar virus. Selanjutnya yang kedua, organisme hasil rekayasa genetika dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Misalkan rekayasa genetika menghasilkan tumbuhan yang unggul, maka akan mengganggu keanekaragaman kelas Van, yaitu keanekaragaman yang asli, organisme yang alami itu. Yang ketiga, pengobatan dengan antibiotik dalam jangka waktu lama dapat memunculkan kuman jenis baru yang resisten atau kebal terhadap antibiotik yang telah ada. Dampak yang keempat, yaitu penggunaan bibit unggul dan pestisida secara berlebihan dapat merusak keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya, munculnya pelanggaran hukum dan nilai-nilai masyarakat, misalnya teknik bayi tabung dengan donor sperma bukan dari suami. Sampai sini dulu yang Ustazah bisa sampaikan. Semoga kalian dapat menyerap dengan mudah ya. Materi selanjutnya tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.